Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, summa amma ba'du. Ramadan mubarak ayyuhal ikhwah, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan memperbanyak amal dan ibadah kita di bulan yang suci dan mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang telah Allah pilih, seseorang yang telah Allah utus untuk menjadi penyampai kitab suci Al-Quran kepada seluruh umatnya. Saudara-saudara sekalian, di antara identitas utama dari bulan Ramadan adalah kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelas, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda di antara mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sudah selayaknya bagi kita semua untuk mengisi bulan Ramadan ini, salah satunya dengan meningkatkan interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi, ya, mungkin perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat tadi, bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, itu yang yang dimaksudkan juga itu adalah Al-Quran turun dalam dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau langit dunia, yang dalam istilah lain disebutkan juga dengan Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau ke langit dunia, ini adalah satu kali tempo, ya, satu kali tempo. Semua langsung diturunkan sekaligus, ya. Inilah yang dimaksud di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya yang itu, yakni yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Atau di dalam surat lain disebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia Al-Quran ini di malam yang terberkahi. Itu maksudnya adalah proses turun tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, adapun setelah itu dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya, bertahap. Kita tahu yang pertama kali diturunkan itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Terus kemudian diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan momentum-momentum manusiawinya. Itu. Nah, kemudian yang ingin kita bahas di sini adalah, saudara-saudara sekalian, bahwa Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk. Ini diperjelas juga di dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, di ayat yang kedua. Ini saya kira ayat sudah populer sekali. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, supaya menjadi petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya di sini adalah seperti apakah sifat orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat berikutnya itu kemudian menjelaskan tentang sifat orang-orang bertakwa tadi. Ya. Pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini syarat pertama ini. Syarat pertama orang kalau mau dapat petunjuk dari Al-Quran itu adalah dia beriman kepada yang gaib. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, ini bukan perkara mudah. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, ya. Surga dan neraka itu gaib, dosa dan pahala itu gaib, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal-hal gaib yang tadi kita sebutkan itu sudah menjadi pertimbangan utama kita di dalam setiap amal kita? Jangan-jangan, naudzubillah ya, kita selama ini masih lebih mengimani yang kelihatan, masih lebih takut pada yang kelihatan, masih lebih berharap pada yang kelihatan daripada kepada yang gaib. Saya pernah mendengar ada ilustrasi yang menarik disampaikan oleh seorang kiai. Jadi beliau mengatakan begini, coba kalau seandainya ada pengumuman di masjid-masjid, ya, barang siapa yang besok sholat subuh berjamaah, maka sesudah sholat subuh berjamaah di masjid akan ada pembagian sembako. Kira-kira kalau ada pengumuman seperti itu, kira-kira masjidnya penuh atau tidak? Saya yakin pasti penuh, ya. Besok yang datang ke masjid, yang soft terdepan, di samping dapat sembako, masih ada bonus uang 500.000 rupiah. Kira-kira penuh atau tidak? Saya kira bahkan mereka yang tidak pernah ke masjid pun itu dibela-belain akan datang ke masjid, ya kan? Karena percaya pada yang kelihatan itu. Padahal sudah jauh-jauh hari dulu Rasulullah SAW bersabda, kalau saja orang itu tahu pahala sholat subuh di masjid, kalau saja orang itu tahu pahalanya sholat isya di masjid, kalau saja orang itu tahu pahalanya sholat di shaf pertama, maka mereka akan datang ke sana meskipun bisanya cuma merangkak. Itu sudah sejak dulu Rasulullah menyatakan itu. Cuman karena pahala itu tidak kelihatan, tidak gaib, akhirnya orang tidak percaya. Bagaimana kabarnya sholat subuh di masjid-masjid Anda? Apakah sama dengan Jumatannya? Nah, saya kira mungkin masih belum, ya, gitu. Nah, inilah ternyata bahkan kita terhadap yang gaib ini masih belum penuh kepercayaan kita. Kita mungkin masih lebih sering takut kepada atasan, takut kalau ada periksaan dari pengawas, takut kalau ada visitasi dari pejabat, ya, takut kalau ada juragan, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, ini memang ya bareng-bareng kita koreksi. Nah, maka di dalam hadis yang sangat populer Rasulullah SAW bersabda, yang namanya ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yang dianggap sebagai puncak daripada penghambaan seseorang kepada Allah itu adalah
ketika kamu menyembah mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maksudnya apa? Kita merasa betul Allah itu mengawasi diri kita. Jadi sebelum kita bertanggung jawab kepada manusia, yang pertama kali kita tuju pertanggungjawaban itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi ini baru satu loh ya. Baru satu ciri orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Qur'an. Itu adalah orang yang yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, saya kira ini sudah menjadi satu pemahaman yang bukan cuma pemahaman ya, sudah menjadi satu praktek ibadah yang paling sering kita lakukan. Nah, cuman saudara-saudara sekalian, menariknya di sini adalah kata-kata yuqimun. Mengapa dalam Al-Qur'an itu setiap kali mengungkapkan kata-kata melakukan sholat itu bukan dengan apa ya, ada yu'addi ya, atau yu'tun, tidak, tapi dengan yuqimun. Yuqimun itu menegakkan. Ada makna tersirat di situ sebenarnya. Banyak sih, dan itu perlu dibahas dalam bab tersendiri. Tapi intinya adalah orang itu dia tidak hanya melakukan sholat ketika sholat saja, tapi sesudah sholat selesai, nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu dia upayakan untuk bisa tegak di dalam dirinya. Gitu. Nah, dalam konteks orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tadi, yuqimunas shalah itu artinya adalah orang-orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini memang selalu atau sering dijadikan sebagai simbol perlambang untuk mewakili hubungan baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita terjemahkan secara lebih luas, maka yuqimunas shalah ini adalah orang yang menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah. Rutinitas ibadahnya, kualitas ibadahnya, ya, bobot dan manfaat ibadahnya, itu betul-betul dia tegakkan, dia berusaha dengan sebaik-baiknya, sehingga intensitas hubungannya dengan Allah itu selalu terjaga. Gitu ya. Nah, kemudian setelah orang itu memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka itu yunfiquna, mereka menginfakkan atau membelanjakan. Yunfiqun ini berarti biasanya identik dengan membelanjakan atau mensedekahkan harta benda. Nah, kalau menegakkan sholat tadi mewakili hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menginfakkan harta benda ini adalah merupakan perwakilan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu orang yang terjaga hubungan baiknya kepada Allah di dalam hubungan vertikal atau sering disebut dengan hablun minallah gitu ya, dan juga terjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia atau hubungan horizontal atau hablun minannas gitu. Nah, maka ini harus menjadi satu pemahaman yang utuh dalam diri kita ya, bahwa kadang-kadang karena pemahaman kita yang sepotong-sepotong, orang hanya sibuk beribadah tetapi kemudian lupa dengan kondisi nasib saudara-saudaranya. Kepeduliannya kurang gitu. Atau sebaliknya juga ada orang yang menonjol di bidang sosialnya sampai aktivis sosial yang luar biasa, tetapi ibadahnya kepada Allah secara privat, secara individu tidak dia perhatikan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini menjadi petunjuk ketika kita memasukkan nilai-nilai Al-Quran baik di dalam ruang individu ibadah kita kepada Allah maupun di dalam ruang sosial, ruang publik kita, interaksi kita terhadap sesama manusia.
Mungkin sebagai efek negatif dari apa yang disebut dengan kadang-kadang paham sekuler begitu ya. Itu kan sering sudahlah, tidak usah banyak membahas ibadah. Ibadah itu wilayah masing-masing. Ibadah itu tidak usah terlalu dipermasalahkan. Agama itu wilayah individu. Jangan bawa-bawa agama ke dalam bisnis. Jangan bawa-bawa agama ke dalam sosial. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik dan lain sebagainya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Al-Quran ini hanya akan menjadi petunjuk ketika orang secara utuh membawanya, menjadikannya sebagai pedoman, baik di dalam wilayah-wilayah privat individu hubungan dia dengan Allah, maupun di dalam wilayah-wilayah sosial hubungan dia bersama manusia. Itu, maka ciri yang ketiga tadi ya, orang yang akan mendapatkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang mimma razaqnahum yunfikun. Dan berikutnya ciri yang keempat di dalam surah Al-Baqarah ayat keempat dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelum kamu. Ya, ini ringkas saja, maksudnya adalah kita ini memahami bahwa risalah kenabian itu adalah satu kesatuan. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu risalah kenabian, risalah dakwah ini adalah satu kesatuan yang utuh. Sehingga kalau kita mengatakan apa sih misi utama dakwah dari Nabi Adam, apa sih misi utama dakwahnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus sampai Nabi Muhammad, semua misinya sama, yaitu misi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan tidaklah kami utus para rasul kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang semua itu misinya sama. Nah, inilah sebenarnya makna dari kami turunkan kamu percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, terakhir ciri dari orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an adalah wabil akhirati hum yuqinun. Coba sesering apa sih kita memperhatikan kosakata yang Allah pilih untuk mengungkapkan satu kondisi. Kita sering mendengar kata-kata yu'minu bil akhirah, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman. Tapi di sini pakainya wabil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun, yuqinun. Nanti bisa dicek ya di dalam literatur para ulama kita. Jadi yakin itu adalah salah satu level di dalam keimanan. Dan level tertinggi dari keimanan itu adalah yakin. Orang beriman, percaya, itu levelnya macam-macam. Nah, level tertinggi dari keimanan itu adalah yakin. Dan orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang yang terhadap akhirat itu yakin. Apa sih wujud daripada orang yang yakin pada akhirat? Itu dia menjadikan akhirat itu betul-betul sebagai visi tujuan utama hidupnya. Setiap kali dia berkata, berbuat, ya, beraktivitas, yang selalu dipikir adalah kira-kira apa efeknya untuk akhirat saya. Nah, ini sebenarnya diungkapkan dalam banyak hadis yang lain ya. Bagaimana Rasulullah misalnya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, ya. Jadilah di dunia ini seperti pengembara yang pasti akan pulang. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang menempuh satu perjalanan nanti juga pasti akan pulang gitu. Jadi visi akhirat yang kuat inilah yang akan membuat orang itu semua perkataan dan aktivitasnya akan tertata untuk menyiapkan diri bagaimana menyambut pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu yakin itu, ya, yuqinun. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kalau sudah dia mendapatkan keyakinan itu, maka secara otomatis Al-Quran itu akan menyinari dan menerangi hidupnya. Nah, sehingga kemudian pantaslah kalau ciri yang terakhir ini menjadi ciri
orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk hudan ya daripada Al-Qur'an ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim, diulangi lagi di ayat yang kelima, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung, yang menang. Nah, itulah saya kira saudara-saudara sekalian materi kajian kita yang singkat ini pada kesempatan kali ini. Sekali lagi marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk dari kitab yang mulia ini. Sekian dari kami, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.